أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Allah lah zat penguasa tunggal seluruh alam dan jagat raya ini, sampai kepada makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat oleh mikroskop, kuman, bakteri, virus contohnya, itu semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang namanya yang kecil saja tunduk dan patuh kepada Allah, bagaimana dengan kita yang kasat ini? Sudah seharusnya yang namanya kita manusia seperti saya ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya, lisannya, perilakunya, pikirannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji dan puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Tanda bukti tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya assalatu wassalamu ala Rasulullah. Selawat dan salam kita hadiahkan ke Rasulullah. Siapakah Rasulullah Muhammad SAW itu? Putra Abdullah, buah hati Aminah, seorang putra padang pasir yang gagah dan pemberani, berani memproklamasikan agama Islam, berani mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bersimbah air mata, bercucuran darah, mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan untuk tegaknya kalimat Allah, kalimat yang suci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai penerus perjuangan Rasulullah, adab kita kepadanya apa? Jangan pernah bosan untuk selalu mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelak di hari kiamat, di hari yang mana dibangkitkan seluruh umat dari alam kuburnya, hanya dua yang diharap-harapkan. Yang pertama adalah perjumpaan kita dengan Allah dengan hati yang suci dan bersih. Yang kedua, mengharapkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, perbanyaklah taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dan berbanyaklah berselawat kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-23 ini Allah masih menyelamatkan iman kita. Allah masih menyelamatkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak umat Islam di luar sana yang Allah berikan halangan-halangan sehingga mereka tidak sempat menegakkan qiyam, menegakkan salat malam, yakni salat tarawih di malam hari yang mulia ini. Di awal Ramadan kemarin, kita umat Islam yang beriman sangat gembira sekali, sangat riang sekali menyambut Ramadan. Dan lebih kurang 7 hari lagi ke depan Ramadan pun akan pergi meninggalkan kita. Bagi umat Islam yang beriman, beramal soleh, menangis mereka, sedih hati mereka. Bukan manusia saja yang bersedih dan menangis akan perginya Ramadan, tetapi para malaikat, langit dan bumi pun ikut menangis dan bersedih atas perginya Ramadan yang mulia ini. Masih ada kesempatan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk beramal soleh, yang mana Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah bukakan selebar-lebarnya pintu surga, dan Allah buka selebar-lebarnya pintu neraka. Setan laknatullah dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini, jika masih ada umat Islam yang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu datangnya bukan dari setan lagi, Bapak sekalian, tetapi dari kebiasaan sikap perilaku buruk mereka pribadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 agar Ramadan kita tahun ini sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 kunci sukses Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Jika kita berislam beriman, agar nilai ibadah, nilai-nilai ketaatan Ramadan kita bernilai maksimal, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kuncinya. Apa itu? Yang pertama adalah siam, berpuasa. Man siyam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa, menahan syahwat, menahan lapar, menahan dahaga di siang hari Ramadan, mulai terbitnya fajar siddiq sampai terbenamnya matahari, dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridho Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa pelakunya yang telah berlalu. Masya Allah. Nilai ibadah puasa, menahan syahwat di siang hari Ramadan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, hutang kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan membalasnya kepada perilakunya. Dengan apa Allah membalas? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan surga bagi mereka yang bertakwa, di mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Masya Allah. Yang kedua adalah agar sukses Ramadan kita, salat tarawih. Nah, ini malam yang ke-23 Ramadan. Qiyamul lail, salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Rasulullah. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat tarawih, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Masya Allah, begitu besar kemuliaan malam-malam Ramadan, begitu besar fadilah-fadilah salat tarawih ini, sehingga kita dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi jangan sia-siakan ibadah kita.
Jangan sia-siakan amalan-amalan kita di Ramadan ini. Karena apa? Karena amalan ketaatan ibadah kita berganda-ganda nilai lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Yang ketiga, agar kita mendapatkan kesuksesan di Ramadan ini adalah Al-Quran. Tadarus Al-Quran, bukan sekedar membaca Quran saja Bapak Ibu sekalian, tetapi mempelajari Al-Quran. Kita baca, kita pelajari, kita hafal, kita amalkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komplek kita. Nah, Al-Quran Al-Karim disebut Al-Karim. Quran adalah kitab yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran turunnya di bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Begitu bulan Ramadan disebut bulan yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena bulan ini Pak dan Ibu sekalian, bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran yang mulia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita tanamkan nilai-nilainya dalam keluarga kita, dalam komplek kita, insya Allah kita menjadi mulia seperti Al-Quran. Kita menjadi baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Jika hari-hari kita baca Al-Quran, kita amalkan, kita hafal, maka hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Sebab hari-hari yang paling mulia itu di sisi Allah adalah hari-hari yang diisi dengan Al-Quran. Masya Allah. Kelak di hari kiamat Al-Quran datang kepada pelakunya sebagai nur, sebagai cahaya penerang di dalam kuburnya. Al-Quran akan datang kepada pelakunya sebagai pembatas, penghalang dari panasnya siksaan api neraka. Masya Allah. Jangan sia-siakan ibadah kita Ramadan 1443 tahun ini. Kaum muslimin dan kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Yang keempat, kunci sukses Ramadan adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Sungguh Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak sekalian, kenapa Lailatul Qadar itu disebut malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya? Karena malam Qadar itu adalah yang Allah turunkan Al-Quran. Nah, sehingga malam itu menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Biasanya malam Qadar itu Allah turunkan di malam-malam ke-10 Ramadan. Malam ke-21, 22, 23 hingga malam ke-30 Ramadan. Lebih lengkapnya lagi di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, termasuk malam ini. Jadi perbanyaklah berzikir, perbanyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran, salat. Kelak amalan kita di malam Qadar ini satu zikir, sekali membaca Al-Quran,
sekali sholat sama seperti beribadah kepada Allah 1000 bulan, sama dengan 83 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan sia-siakan momentum amalan-amalan di Ramadan tahun ini. 8 hari lagi Ramadan akan pergi. Apa kata Ramadan? Wahai kaum muslimin, aku akan pergi. Mau tidak mau kalian, aku akan pergi meninggalkan kalian, dan tidak tahu kapan aku kembali lagi. Karena usia kita Allah yang menentukan, wallahu a'lam, kita dapat berjumpa kembali di Ramadan tahun depan. Jadi jangan sia-siakan amalan kita di Ramadan tahun ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah kunci suksesnya Ramadan, zakat fitrah. Setelah selesai menjalankan ibadah puasa, salat tarawih, maka laksanakanlah segera zakat fitrah. Tugas siapa? Tugas seorang suami, kepala keluarga, seorang ayah menzakat fitrahkan istrinya dan anak-anaknya, keluarganya, untuk membersihkan dirinya, membersihkan jiwa dan raganya, agar di hari yang fitri, di hari kemenangan nanti kita tumbuh kembali seperti bayi yang suci, bayi yang baru dilahirkan kembali, Masya Allah. Dan dengan kita mengeluarkan 2,5 kilogram beras, jika dirupiahkan kali 15.000 per kilogram, sama dengan 38.000 per jiwa. Tugas seorang ayah untuk mensucikan dirinya dan keluarganya agar di kemudian hari hidup kita penuh keberkahan, petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 kunci sukses Ramadan. Mari tegakkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dengan penuh keimanan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala beri kita rahmat, beri kita ampunan, dan dibebaskan kita dari siksaan api neraka, dan kita menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah beri balasan, Allah beri ganjaran. Apa ganjaran yang Allah berikan bagi mereka yang bertakwa? Apa kaum muslimin? Di akhir hayatnya, dalam surah An-Nahl, di akhir hayatnya malaikat akan datang kepada pelakunya yang bertakwa itu, mencabut nyawanya dengan penuh kelembutan. Allah nampakkan kenikmatan kubur, sebagaimana Allah nampakkan kenikmatan surga bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba Allah la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kutub yang singkat di malam hari ini. Ada berkahnya bagi kita semua, lebih-lebih bagi diri kami pribadi yang menyampaikan. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekhilafannya terdapat dari diri kami pribadi. Wa afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.